Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semua? Alhamdulillah, semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ananda yang sakit agar segera disembuhkan dan dalam menghadapi masalah segera dilapangkan. Amin ya robbal alamin. Anak-anak ustazah semua sudah ready untuk belajar? Oke, kalau sudah siap untuk belajar berarti buku cetak, buku catatan, dan alat tulis sudah berada di depan antum. Oke anak-anak ustazah semuanya, ya minggu lalu kita sudah belajar mohon maaf, kita minggu lalu sudah tes blok mengenai bab 1, proses perumusan dasar negara, yaitu Pancasila ya nak ya. Dan hari ini kita akan masuk materi baru di bab 2, yaitu norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini akan kita bahas apa itu norma, ya. Oke, lanjut kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya ada 3. Yang pertama adalah memahami norma yang berlaku di masyarakat. Tujuan yang kedua, memahami arti penting norma dalam mewujudkan keadilan serta perilaku sesuai norma dalam kehidupan bermasyarakat. Indikator pencapaian kompetensi yaitu pertama 3.21 pengertian norma, 3.2.2 macam-macam norma, lalu 3.2.3 sanksi norma dan contoh norma. Nah, yang terakhir 4.2.1 menyajikan hasil telaah pengertian macam sanksi dan contoh norma dalam kehidupan masyarakat. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ustazah mau antum semua mohon perhatikan video berikut yang ustazah tampilkan. Semua, antum sudah memperhatikan video yang ustazah berikan tadi, bagaimana perilaku di masyarakat, di lingkungan keluarga dan sekolah ya. Oke anak-anak ustazah, lanjut kita. Pengertian norma. Nah, sebelum ustazah masuk ke pengertian norma ya, manusia ini merupakan makhluk sosial ya. 3 kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, makhluk Tuhan, dan makhluk individu. Yang pertama adalah makhluk Tuhan, ya, hubungan kita dengan Sang Pencipta. Lalu makhluk sosial, hubungan kita dengan manusia.
Lalu yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu, ya pribadi kita ya nak ya. Nah, yang ingin Ustazah ambil di sini adalah manusia sebagai makhluk sosial. Nah, manusia hidup dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Jadi kita butuh orang lain. Nah, karena ada wabah COVID-19 ini, kita dibatasi. Nah, gimana rasanya? Luar biasa sekali ya, yang biasanya kita kemana-mana tidak perlu dibatasi, tidak pernah ada yang menghalangi. Nah, sekarang kita tidak boleh bebas melakukan bepergian, lalu berkontak fisik dengan yang lain juga, bahkan kita harus menghindari keramaian. Oke, baiklah, kita lanjut masuk ke pengertian norma. Dari yang antum lihat video tadi, apakah antum tahu apa itu norma? Oke, sebelum Ustazah kasih pengertian norma, Ustazah akan memberikan beberapa pengertian norma menurut tokoh ya. Nah, yang pertama itu adalah menurut Surjono Sukamto. Beliau mengatakan norma adalah suatu perangkat aturan agar hubungan antar manusia di dalam masyarakat terjalin dengan baik. Itu menurut Surjono. Lalu yang kedua, menurut Isworo Hadiwiono, menurut beliau adalah norma adalah peraturan atau petunjuk hidup yang memberi rambu-rambu perbuatan mana yang boleh dijalankan dan mana yang harus dihindari untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Nah, dari kedua tokoh tersebut ya, dapat kita simpulkan bahwa norma itu merupakan kaedah atau pedoman bagi manusia dalam berperilaku atau bertindak. Ya. Jadi sesuai nggak dengan kaedahnya? Ada nggak pedomannya? Itu pengertian dari norma. Oke, masuk kita ke macam norma, sumber sanksi norma, berserta akan Ustazah berikan contoh norma. Yang pertama adalah norma agama. Ya. Nah, norma agama. Apa itu norma agama? Mungkin kita sering melakukannya, setiap hari kita lakukan. Nah, apa itu norma agama? Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan dan bersifat mutlak. Sini saya tulis Tuhan ya, karena secara umum. Nah, kalau kita umat Islam, ya, sumber dari norma wahyu Allah, ya, atau Al-Quran. Nah, kalau agama lain itu mungkin kitab-kitabnya, ya. Nah, apa sanksinya apabila kita melanggar? Sanksinya apabila kita melanggar, kita akan mendapatkan dosa dan mendapatkan siksaan di akhirat kelak. Nah, jadi kalau norma agama ini sanksinya tidak langsung kita rasakan. Contoh, ya. Contoh dari norma agama ini adalah sholat, mengaji, ya, puasa, bersedekah. Nah, itu contoh norma agama. Kalau kita tidak sholat, apakah kita langsung merasakan imbasnya? Tidak. Namun dicatat sebagai dosa. Nanti ketika di akhirat baru kita mendapat siksaan. Nah, dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, artinya di Indonesia menjunjung tinggi norma agama, ya. Setiap masyarakat memiliki keyakinan agama yang dianutnya. Nah, di Indonesia ada 6 agama yang disahkan. Ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu.
Nah, secara umum pelaksanaan norma agama ya sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan agama masing-masing. Ya. Lalu yang kedua, menghargai pemeluk agama lain, sikap toleransi. Ya, kita hidup di masyarakat. Ya, tetangga kita mungkin ada yang non-muslim. Kalau kita hidup berdampingan, misal dengar suara azan, mereka yang hidup musik kuat-kuat, lalu dimatikannya musiknya. Nah, bagaimana perasaan kita? Ya, ada toleransi dari mereka. Lalu beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, itu adalah yang pertama, norma agama. Selanjutnya, yang kedua adalah norma kesopanan. Nah, apa itu norma kesopanan? Mungkin setiap hari juga kita sering bicara, anti nggak sopan deh, atau anta nggak sopan, antum nggak sopan. Nah, apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan itu merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tidak pada koridornya, ya, itu disebut tidak sopan, ya, karena itu bersumber dari masyarakat itu sendiri, terbentuk dia dari masyarakat itu sendiri. Apa sanksinya Ustazah kalau dilanggar? Nah, sanksinya adalah dikucilkan. Apa itu dikucilkan Ustazah? Anda tidak mengerti. Nah, dikucilkan ini ya dihindari. Misal si A datang, kita lagi ngumpul, si A datang terus mau gabung, kita bubar, terus diam bubar. Lalu dia bicara, kita tidak peduli. Nah, itu dikucilkan. Menurut Ustazah, sanksi dari norma kesopanan ini, wah, sangat luar biasa ya. Bahkan sangat menyakitkan. Kenapa? Ketika kita datang, orang pergi semua. Kita bicara, orang gak ada yang dengarkan. Nah, apa contohnya Ustazah? Nah, nih ya. Yang pertama adalah menghormati orang tua, berbicara dengan orang tua, tidak membentak, tidak membantah, ya, itu norma kesopanan. Lalu, nah, ke rumah orang lain kita ketuk pintu. Jangankan ke rumah orang lain, ketika kita mau masuk ke kamar orang tua misalnya, ketuk pintu. Ya, ucapkan salam, jangan nyelonok masuk saja. Ya, gimana rasa antum kalau misalnya ada orang lain yang datang nyelonong masuk ke dalam rumah, habis itu makan sesuka hati, duduk, kira-kira bagaimana? Ini siapa sih? Jadi ilfil ya? Atau panggil security, usir. Ini siapa nyelonong masuk ke rumah? Nah, karena itu tidak sopan. Kalau mau datang ke rumah orang, ketuk pintu, ucapkan salam, dipersilahkan masuk, ya. Disuguhkan air minum, silakan diminum, baru diminum. Jangan tidak ada batasan. Itu tidak sopan. Nah, selanjutnya, nah nih, siapa nih yang pernah begini? Buang angin sembarangan. Mana tahu ada orang tuanya lagi duduk sama-sama, atau ada orang lain. Kelepasan Ustazah. Aduh, kelepasan. Nah, itu tidak sopan, nak. Jadi yang merasa, yang sering melakukan ini, ayo ya, semakin dirubah. Karena ini ternyata tidak termasuk tidak sopan. Nah, ini kalau di jalan ya, ada orang yang mengeluarkan sesuatu dari mulut, nggak lihat-lihat belakang. Kalau kena orang lain bagaimana? Ya, tidak sopan. Lalu misalnya bicara kotor, suka mencarut, ya, siapa sih yang suka begitu? Yang ada dikucilkan dari masyarakat karena tidak sopan. Baiklah, kita masuk ke 3, yaitu norma kesusilaan. Apa sih Ustazah norma kesusilaan itu? Nah, norma kesusilaan ini ya, peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia. Dengan mentaati norma kesusilaan, seseorang terlatih untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk, sehingga menghindari masyarakat dari perbuatan-perbuatan tercela.
Nah, sumbernya itu dari hati nurani. Hati nurani itu di mana? Ya, ambillah uang itu, sayang kalau nggak diambil. Nah, itu hati nurani. Apa sanksinya ketika kita melanggar norma kesusilaan? Sanksinya adalah perasaan menyesal. Ada perasaan gelisah. Nah, ini contohnya nih, ya. Kira-kira mencontek ini hal yang baik atau buruk? Buruk ya, Nak ya. Kita sudah tidak jujur. Ya, dalam keadaan BDR ini contohnya. Ustazah di sini, antum di sana. Ya. Kita mengedepankan kejujuran. Ya. Siapa yang tahu, misalnya antum melihat buku ketika kuis, ketika TB, kan hanya Allah yang tahu. Nah, kalau antum itu mentaati norma kesusilaan, antum bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Wah, ana lihat buku ini hal yang buruk nih. Ini ana nggak jujur. Nah, itu tadi dari hati nurani. Nah, contoh norma kesusilaan, ya, yang lain adalah jangan menghakimi orang yang bersalah dengan cara sendiri. Wah, dia maling tuh, hajar. Nah, itu juga tidak baik. Atau misalnya mendamaikan orang yang bertengkar. Nah, itu kira-kira hal yang baik atau buruk? Ya, hal yang baik. Ya, kita tengahkan. Jangan kita kompor-kompori. Iya tuh dia begini-begini. Wah, tambah naik deh emosi. Masalah akan menjadi buruk. Nah, itu termasuk dengan norma kesusilaan, tapi yang bagian buruknya. Oke, selanjutnya adalah norma hukum, ya. Norma hukum. Apa itu norma hukum? Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Jadi tidak semua lembaga yang boleh membuat peraturan. Ya. Nah, dari mana sumbernya? Ya, sumber norma hukum itu adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, Undang-Undang Dasar sama dengan konstitusi. Nah, apa ustazah sanksinya apabila dilanggar? Dipenjara atau didenda, penjara seumur hidup, hukuman mati dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau norma hukum ini sifatnya itu adalah memaksa, ya, memaksa dan menyeluruh. Selama kita berada di Indonesia, kita wajib menjunjung hukum Indonesia. Walaupun orang luar negeri yang datang berkunjung ke Indonesia, wajib menjunjung hukum Indonesia karena berada di Indonesia. Contohnya apa ustazah? Nah, di layar ini ya, ada orang yang lagi bersepeda, ya, lalu ada tulisan simbol di situ dilarang parkir, tapi parkir di sana sehingga pihak yang berwajib datang lalu memperingati dan diberi surat tilang, ya. Kita umpamakan ini ada sepeda motor. Nah, itu contohnya. Contoh lain juga bisa seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, ya. Itu termasuk pelanggaran di norma hukum. Ada pertanyaan anak-anak ustazah? Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung ke WA group karena berhubung kita masih BDR. Silahkan langsung ke WA group. Dan tugas hari ini, ya, seperti biasa kalau ustazah menjelaskan, antum kan biasanya mencatat, ya, apa yang sudah jelaskan. Nah, jadi yang antum catat itu silahkan difoto lalu langsung diupload ke Google Form yang akan ustazah kirim linknya di WAG. Atau sebenarnya sudah ada di Google Classroom, ya. Evaluasi bab 2 pertemuan 1. Jadi tugas kita hari ini adalah memfoto materi yang ustazah sampaikan, foto catatan, dan diupload ke Google Form yang ustazah berikan. Oke anak-anak ustazah, alhamdulillah pembelajaran kita, materi kita sudah ustazah sampaikan. Jazakumullah khair, ya. Semoga ilmu yang ustazah berikan dapat bermanfaat untuk antum dan dari sini antum mulai mengerti, mulai paham, ya,
oh iya ternyata anak kurang sopan nih bicara begini, atau bahkan di grup ada ustadzahnya, antum membawa bahasa-bahasa yang kurang enak didengar ya. Nah, mulai berubah ya. Oke, Nana Ustazah, terima kasih. Kita lanjut ke WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.